Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kali ini kita berjumpa di Madrasah on YouTube. Semoga semuanya dalam keadaan sehat sehingga bisa mengikuti materi kali ini. Materi yang disampaikan pada kesempatan ini untuk adik-adik SMA maupun MA, tapi untuk adik-adik SMP dan MTS, MI dan SD juga bisa mengikuti materi ini. Materi yang disampaikan pada kesempatan ini adalah usaha dan energi. Yang akan disampaikan dalam kesempatan ini yaitu usaha, energi, kemudian daya. Mungkin adik-adik masih ingat tentang pengertian usaha, energi, dan daya. Nah, di sini ada ilustrasi, ada orang mendorong tembok. Kemudian ada pertanyaan, apakah orang di samping sudah melakukan usaha? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita ikuti penjelasan berikut ini. Pengertian usaha. Usaha atau kerja adalah hasil kali antara gaya dengan perpindahan benda. Secara matematis dapat dituliskan W sama dengan F kali S. Ini berlaku untuk gaya yang searah dengan perpindahan benda. Untuk gaya yang tidak searah dengan perpindahan benda, rumusnya adalah W sama dengan F kali S kali cos alfa. Seperti yang tampak pada gambar, itu ada orang menarik peti dengan arah gaya ke atas. Tentunya perpindahan peti tidak ke atas, tapi mendatar. Peristiwa ini kalian pernah mengalami waktu kecil ketika bermain mobil-mobilan. Mobil-mobilan dikasih tali kemudian ditarik, arahnya tentunya agak ke atas, dan mobil-mobilannya tentunya tidak berpindah ke atas tapi berpindah mendatar. Itulah praktek dari W sama dengan F kali S kali cos alfa. F adalah gaya, satuannya Newton, S perpindahan benda, satuannya meter, alfa sudut antara F dan S, kemudian B adalah usaha atau kerja, satuannya Joule. Materi berikutnya adalah energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Energi dibedakan menjadi dua, energi kinetik dan energi potensial. Mungkin adik-adik masih ingat istilah-istilah itu. Ingat kembali pengertiannya, kita cocokkan dengan pengertian di sini sama apa enggak. Energi kinetik disebut juga energi gerak, yaitu energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Artinya benda-benda yang diam atau tidak bergerak tidak memiliki energi kinetik. Rumusnya adalah EK sama dengan setengah kali M kali V kuadrat. EK adalah energi kinetik, satuannya Joule, M adalah massa benda, satuannya kilogram, dan V kecepatan benda, satuannya meter per sekon. Dari rumus terlihat bahwa V itu kecepatan, jadi kalau benda yang diam artinya kecepatannya 0, maka EK sama dengan setengah kali M kali 0, maka hasilnya EK sama dengan 0. Jadi untuk benda-benda yang diam, energi kinetiknya adalah 0. Kemudian energi potensial. Energi potensial ada dua macam. Yang pertama energi potensial gravitasi, yaitu energi yang dimiliki oleh
benda karena kedudukannya atau ketinggiannya. Rumusnya EP sama dengan M kali Q kali H. EP energi potensial, M massa benda, G kecepatan gravitasi bumi, dan H ketinggian benda. Dari rumus dapat dimengerti bahwa semakin tinggi benda, maka energi potensial benda tersebut akan semakin besar. Dan kalau benda itu ketinggiannya 0 atau menempel di permukaan tanah, maka energi potensialnya adalah 0. Kemudian energi potensial pegas. Pegas yang dalam bahasa Jawanya per adalah benda yang elastis. Benda elastis yang lain adalah karet. Hukum Hooke menyatakan jika gaya tarik yang diberikan pada sebuah pegas tidak melampaui batas elastis bahan, maka pertambahan panjang pegas berbanding lurus atau sebanding dengan gaya tariknya. Rumusnya F sama dengan min K kali X. Tanda minus dalam persamaan Hooke menunjukkan bahwa arah gaya pegas berlawanan arah dengan gaya yang disebabkannya. Energi potensial, jadi energi potensial pegas adalah energi yang dimiliki benda karena keadaan tertentu, misalnya ditarik atau ditekan. EP sama dengan setengah kali F kali X sama dengan setengah kali K kali X kali X sama dengan setengah kali K kali X kuadrat. Ya, EP adalah energi potensial pegas, F gaya tarik atau gaya tekan, X-nya pertambahan panjang, mungkin juga nanti pertambahan pendek, K sama dengan konstanta pegas. Konstanta pegas ini tergantung dari bahan pegasnya, mungkin tembaga, mungkin besi, atau mungkin aluminium, atau mungkin bahan logam yang lain, maka K-nya nanti berbeda. Yaitu ada yang muncul hilang warnanya merah. Nah, itu peringatan. Artinya kalau tulisan subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan lebih dulu. Tapi kalau sudah hitam, jangan ditekan. Kalau warna merah ditekan biar jadi hitam. Tapi kalau sudah hitam, jangan ditekan. Gitu ya, kita lanjut. Hukum kekekalan energi mekanik. Jika hanya gaya-gaya konservatif yang bekerja, energi mekanik total dari sebuah sistem tidak bertambah maupun berkurang pada proses apapun. Energi tersebut tetap konstan atau kekal. Dengan kata lain, energi mekanik merupakan gabungan dari energi kinetik dan energi potensial. Dilihat tulisan yang berwarna merah, EM sama dengan EK ditambah EP. EK2 ditambah EP2 sama dengan EK1 ditambah EP1. EM2 sama dengan EM1, jadi konstan atau tetap. Untuk lebih jelasnya nanti bisa dijelaskan di latihan soal. Kemudian materi berikutnya adalah daya. Daya adalah besarnya usaha yang dilakukan setiap waktu. Secara matematis dapat ditulis P sama dengan W per T. Dengan P sama dengan daya, satuannya watt. W sama dengan usaha, satuannya joule. T sama dengan waktu, satuannya sekon. Karena W sama dengan F kali S, maka P sama dengan F kali S per T. P sama dengan F kali V. V sama dengan kecepatan benda. Jadi di sini ada dua rumus daya. Yang pertama P sama dengan W per T, kemudian yang kedua P sama dengan F kali V. Nanti kalau ada soal, jangan keliru memilih rumus. Ya. Diperhatikan soalnya, kemudian dicermati apa yang diketahui.
Kalau sudah mengetahui apa yang diketahui, maka kita akan bisa memilih rumus yang pas. Efisiensi atau daya guna adalah perbandingan antara energi keluaran dengan energi masukan. Nilainya dapat dicari dengan rumus efisiensi sama dengan W2 per W1 kali 100%. W1 adalah masukan, W2 adalah energi keluaran. Ya, kita ke latihan soal. Soal pertama. Seorang pelari dalam waktu 10 sekon dapat menempuh jarak 100 meter. Massa pelari itu 60 kg. Berapakah energi kinetik yang dialami pelari? Alternatif jawabannya adalah diketahui T sama dengan 10 sekon, S sama dengan 100 meter, M sama dengan 60 kg. Ditanyakan EK. Jawabnya EK sama dengan setengah kali M kali V kuadrat. Karena V-nya belum diketahui, maka dicari dulu. V sama dengan S per T, sama dengan 100 per 10 sama dengan 10 meter per sekon. EK sama dengan setengah kali 60 kali 10 kuadrat, sama dengan 3000 Joule. Soal nomor 2. Hitung energi yang dibutuhkan untuk mengangkat beban 5 kg setinggi 2 meter. Alternatif jawabannya diketahui M sama dengan 5 kg, H 2 meter, G 10 meter per sekon kuadrat. Nah, walaupun di soal tidak diketahui G, maka G tetap harus ditulis pakainya 10 meter per sekon kuadrat. Kalau mau pakai nilai yang lain juga boleh, 9,8. Ditanyakan EP. Jawabnya energi yang sama dengan energi potensial gravitasi adalah EP sama dengan M kali G kali H. 5 kali 10 kali 2 sama dengan 100 Joule. Soal nomor 3. Sebuah pegas memiliki beban 5 kg dan digantung vertikal. Jika pegas tersebut bertambah panjang 7 cm, maka perubahan energi potensial pegas tersebut adalah, alternatif jawabannya diketahui M sama dengan 5 kg, X sama dengan 7 cm, sama dengan 0,07 meter, G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Ditanyakan EP. Nah, jawabnya W sama dengan F sama dengan M kali G sama dengan 5 kali 10 sama dengan 50 Newton. F sama dengan min KX. Tanda minus bisa diabaikan atau dihilangkan. K sama dengan F per X sama dengan 50 per 0,07 sama dengan 714,28. EP sama dengan setengah KE kuadrat sama dengan setengah kali 714,28 kali 0,07 kuadrat. EP sama dengan 1,749 Joule. Latihan soal nomor 4. Seorang anak melakukan usaha sebesar 750 Joule untuk memindahkan balok selama 5 menit. Berapakah daya anak tersebut? Alternatif penyelesaiannya diketahui W sama dengan 750 Joule, T sama dengan 5 menit, dirubah ke sekon sama dengan 5 kali 60 sama dengan 300 sekon. Ditanyakan P. Jawabnya P sama dengan W per T sama dengan 750 per 300 sama dengan
2,5 watt. Jadi daya anak tersebut adalah 2,5 watt. Sekarang uji kompetensi. Nah, ini ada soal berarti harus dikerjakan sendiri. Nanti dikumpulkan pada bapak ibunya masing-masing ya. Soal pertama, seorang anak menarik benda bermasa 2 kg dengan gaya 80 Newton menggunakan seutas tali dan membentuk sudut 60 derajat. Tentukan usaha yang dilakukan anak tersebut untuk memindahkan benda sejauh 5 meter. Soal kedua, mobil bermasa 2000 kg bergerak dengan kecepatan 72 km per jam. Hitunglah energi kinetik yang dimiliki oleh mobil tersebut. Soal nomor 3, buah mangga bermasa 500 gram tergantung di tangkainya pada ketinggian 7 meter di atas tanah. G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Hitunglah energi potensial yang tersimpan pada mangga tersebut. Soal nomor 4, suatu pegas diberi beban 2 kg dan digantung vertikal pada sebuah statif. Jika begas bertambah panjang 4 cm, maka perubahan energi potensial elastis begas tersebut adalah. Soal nomor 5, seorang petugas PLN masanya 50 kg menaiki tower yang tingginya 30 meter dalam waktu 2 menit. Berapa daya yang dikeluarkan petugas PLN tersebut? Nah, selamat mengerjakan soal uji kompetensi, semoga lancar dan hasilnya bisa diberikan pada bapak ibu kalian masing-masing. Demikian materi yang bisa disampaikan pada kesempatan ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe sebelum berlanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.